Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, di sini Ibu akan menjelaskan tentang teknik pemeriksaan radiografi dari appendix. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang appendix. Merupakan lumen panjang dengan panjang kurang lebih 10 cm yang terbentang dari tepi bawah posteromedial cecum, di mana lumennya sempit di bagian proksimal dan melebar di bagian distal. Appendicitis dapat bersentuhan dengan peritoneum parietal dalam pelvis, retroileal atau retrokolon. Posisi yang tersembunyi menyebabkan perubahan manifestasi klinik dari penyakit appendicitis. Untuk macam-macam dari letak appendix itu ada retrocaecalis, ada retroilealis, ada pelvicum, ada postacaecalis, dan descendentis. Oke, kemudian ya, ini dinamakan appendix, anatomi dari appendix. Oke, setelah adanya cecum, ujung dari usus besar, ujung dari kolon, ini dia di bawahnya cecum, appendix. Ya, ini bagian dari appendix, yang mana bentuknya di bagian proksimal. Ini Pak, proksimal dia lumennya menyempit dan melebar di bagian distal. Oke. Nah, ini appendix yang terkena radang, biasa kita sebut dengan appendicitis. Ini contoh gambarnya. Kemudian etiologi dari appendicitis sendiri itu biasanya disebabkan karena infeksi dari bakteri. Akan tetapi berbagai hal juga dapat berperan sebagai faktor pencetus dari appendicitis, seperti sumbatan lumen appendix, hiperplasia jaringan limfoid, kemudian ada fekalit, ada tumor appendix, cacing ascaris, ada parasit E. histolytica, kemudian yang terakhir ada konstipasi. Ini contoh appendix yang terkena radang yang sudah diambil. Ini juga. Kemudian untuk patofisiologinya, appendicitis ini merupakan peradangan pada daerah appendix yang mengenai semua lapisan dinding organ tersebut. Dapat dimulai dari mukosa dan kemudian meliputi seluruh lapisan dinding dari appendix dalam waktu 24-48 jam pertama. Appendicitis ini mula-mula disebabkan karena sumbatan lumen. Penyumbatan pengeluaran sekret mukus mengakibatkan oklusi arteri appendicularis. Kemudian bila keadaan ini dibiarkan terus-menerus, biasanya mengakibatkan nekrosis, gangren, dan juga bisa terjadi perforasi. Kemudian untuk tanda dan gejala klinis dari penyakit appendicitis, yang pertama nyeri perut mulai dari bagian epigastrium, kemudian beralih ke kuadran kanan bawah abdomen. Kemudian nyeri bisa seperti pada seluruh abdomen, ini seperti tanda terjadinya perforasi. Kemudian ada titik McBurney berlokasi pada sepertiga lateral garis antara spina iliaca anterior superior dan umbilicus. Kemudian di sini ada tanda dari penyakit appendicitis. Yang pertama ada McBurney sign. Itu merupakan nyeri kuadran bawah kanan lateral terlokalisasi atau tegang pada palpasi dari perut. Kemudian ada psoas sign, itu nyeri pada hiperekstensi dari paha kanan, yang biasanya sering mengindikasi appendix retroperitoneal retrocekal. Kemudian yang ketiga ada obturator sign. Obturator sign ini nyeri pada rotasi internal dari paha sebelah kanan atau appendix pelvis, karena kita tahu appendix berada di sisi kanan kita, sisi kanan perut. Kemudian ada Rovsing sign, itu nyeri pada kuadran kanan bawah dengan palpasi kuadran kiri.
Kemudian ada Dunpai sign, itu peningkatan nyeri perut kanan bawah saat batuk. Kemudian ada hip flexion, itu peningkatan di saat mempertahankan paha ketika difleksikan dengan lutut di atas untuk kenyamanan. Kemudian untuk pemeriksaan radiologisnya, itu yang pertama biasa dilakukan foto polos abdomen. Saat ini foto polos abdomen dianggap tidak terlalu spesifik dan tidak direkomendasikan kecuali ada kelainan yang membutuhkan pemeriksaan foto polos abdomen seperti ada curiga indikasi perforasi, obstruksi usus, atau batu ureter. Kemudian temuan spesifik pada foto polos adalah adanya appendikolit. Appendikolit itu adanya bayangan radiopak pada daerah appendix. Oke, seperti pada gambar ini, pada foto polos abdomen ditemukan terlihat appendikolit ini, ya, bayangan radiopak pada daerah appendix. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan appendikografi sendiri mempunyai kontraindikasi dari pemeriksaan ini, yaitu pada pasien-pasien dengan diagnosa peritonitis dan curiga perforasi. Kemudian biasanya terjadi non-filling appendix, itu merupakan tanda non-spesifik karena appendix yang tidak terisi kontras biasanya terjadi pada kurang lebih 10-20% pada orang normal. Kemudian keuntungan dari pemeriksaan appendikogram itu dapat menegakkan diagnosis penyakit lain yang menyerupai appendisitis, sedangkan untuk kerugiannya dari pemeriksaan ini yaitu tingginya hasil yang non-diagnostik, kemudian eksposisi radiasi, kemudian sensitivitas yang tidak tinggi, dan pemeriksaan ini tidak cocok untuk pasien gawat darurat. Nah, kemudian ada temuan appendikografi pada appendisitis, itu biasanya terdapat non-filling appendix, kemudian irregularitas nodularitas dari appendix yang memberikan gambaran edema mukosa yang disebabkan oleh karena inflamasi yang akut. Kemudian adanya efek massa pada sekum serta usus halus yang berdekatan. Nah, ini seperti contoh pada gambar radiograf ini, bagian appendix terisi penuh dengan kontras dan bisa kita lihat kondisi dari appendixnya ini masih normal. Kemudian selain tadi ada foto polos abdomen, ada juga pemeriksaan menggunakan barium. Untuk kriteria diagnosis appendisitis itu yang pertama non-filling appendix dengan desakan lokal sekum, kemudian pengisian dari appendix dengan penekanan lokal pada sekum. Yang ketiga non-filling appendix dengan adanya massa pelvis. Biasanya gambaran kabur pada kuadran bawah kanan dengan perubahan letak usus halus akibat desakan. Kemudian yang keempat, pola mukosa appendix irregular dengan terhentinya pengisian. Oke, ini dapat kita lihat. Oke, hasil dari foto oblik superior kanan abdomen dengan diberi barium enema single kontras, ya, ini hanya barium enema. Kontras tampak pada daerah sekum, ini masih mengisi daerah sekum. Ini daerah sekum. Oke. Ya, kontras masih mengisi ini daerah sekum. Kemudian pada bagian appendix ini dia mengalami ovasifikasi dan kontur yang irregular. Konturnya sudah irregular. Oke, ini terlihat putus juga di bagian sini. Ini juga bagian appendix. Dan ini ada hasil radiograf dari appendikogram. Dari gambar ini, appendix tidak tampak karena adanya obstruksi,
sehingga kontras barium tidak mengisi appendix. Kesimpulannya dia positif terkena appendicitis ini. Jadi kontrasnya hanya sampai di sekum, tidak mengisi bagian appendix. Oke, untuk teknik pemeriksaannya, appendikografi sendiri merupakan teknik pemeriksaan radiologi untuk memvisualisasikan appendix atau biasa kita kenal usus buntu dengan menggunakan kontras media positif barium sulfat yang mana bisa diberikan secara oral dan secara anal. Oke. Untuk persiapan pasiennya, 48 jam atau 2 hari sebelum pemeriksaan dianjurkan pasien makan makanan lunak tidak berserat. Ya, seperti misalkan dia makan bubur, kemudian 12 jam atau 24 jam sebelum pemeriksaan, pasien diberikan 2 atau 3 dulkolak untuk diminum. Kemudian pagi harinya, pasien diberi dulkolak suppositoria melalui anus atau di lavement. Oke, ini pagi harinya ketika akan melakukan pemeriksaan. Kemudian 4 jam sebelum pemeriksaan, pasien harus puasa hingga pemeriksaan berlangsung. Jadi ketika pagi hari pasien sudah diberi dulkolak suppositoria, 4 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien sudah harus berpuasa sampai pemeriksaannya selesai. Oke, kemudian pasien dianjurkan menghindari banyak bicara dan merokok, tujuannya untuk mengurangi adanya udara di rongga perut. Kemudian untuk persiapan alatnya, pesawat sinar X yang dilengkapi dengan fluoroskopi. Kemudian dilengkapi juga alat bantu kompresi yang berfungsi untuk memperluas permukaan organ yang ada di daerah ileosekal atau memodifikasi posisi pasien supine menjadi prone. Kemudian ada kaset dan juga film. Untuk bahannya, bahan kontras barium sulfat dengan perbandingan 1:4 sampai 1:8. Selanjutnya untuk proyeksi pemeriksaannya, ada proyeksi PA atau juga AP. Untuk pengaturan posisi pasiennya, pasien pada posisi prone atau supine dengan bantal di kepala. Kemudian untuk posisi objeknya, pastikan MSP berada di pertengahan meja pemeriksaan dan pastikan tidak ada rotasi dari pasien. Kemudian untuk pengaturan central ray-nya, central ray tegak lurus terhadap kaset, setinggi krista iliaka dengan SID minimal 100 cm. Kemudian struktur yang harus tampak itu, kolon bagian transversum harus diutamakan terisi barium pada posisi PA dan terisi udara pada posisi AP dengan teknik double kontras. Kemudian seluruh luas usus harus tampak. Ini gambaran proyeksi PA. Kemudian ini hasil radiografnya. Kemudian untuk proyeksi right posterior oblique, pengaturan posisi pasien dirotasikan 35 sampai 45 derajat menuju right atau left posterior, tergantung akan membuat proyeksi oblik kanan atau kiri dengan bantalan pada kepala. Oke. Kemudian untuk pengaturan posisi objek, letakkan bantal di atas kepala, kemudian siku difleksikan dan letakkan di depan tubuh di atas dada pasien. Kemudian pastikan MSP dengan meja pemeriksaan lurus dengan abdominal margin kiri dan kanan sama jauhnya dari garis tengah meja pemeriksaan. Untuk pengaturan central ray-nya, dia tegak lurus terhadap kaset. Untuk pengaturan sudutnya, pengaturan central point-nya, dia setinggi krista iliaka dan sekitar 2,5 cm lateral menuju garis MSP. 2,5 cm lateral menuju garis MSP dengan SID minimal 100 cm. Kemudian untuk struktur yang tampak, itu kolik flexura hepatica kanan dan ascending dan rectal sigmoid portion harus tampak terbuka tanpa superimposisi dengan
sumber posisi yang signifikan. Kemudian untuk yang RPO, kolik flexure kiri dan descending portion harus terlihat terbuka tanpa superposisi yang signifikan. Oke, ini gambaran pengaturan posisi pasiennya, RPO dan LPO. Hasil radiografnya. Oke, baik. Sekian penjelasan Ibu mengenai teknik pemeriksaan radiografi pada appendix. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.